Rencana baru Tiongkok dan Spanyol telah mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Eropa, yang menimbulkan banyak pertanyaan tentang dampak potensialnya terhadap kawasan tersebut. Dalam video hari ini, kita akan membahas negosiasi terbaru antara Spanyol dan Tiongkok. Untuk lebih memahami bagaimana diskusi ini akan membentuk kembali hubungan ekonomi Eropa. Kita juga akan melihat dampak tak terduga dari tarif kendaraan listrik, dan bagaimana hal itu berpotensi memicu konflik perdagangan. Selain itu, kita akan mengeksplorasi bagaimana pertukaran budaya memperkuat hubungan antar negara yang berpotensi mendefinisikan ulang masa depan hubungan internasional. Momen ini sangat penting tidak hanya bagi Spanyol dan Tiongkok, tetapi juga bagi seluruh Uni Eropa. Sekarang, mari selami dunia hubungan internasional yang dinamis, di mana semuanya konstan. Baru-baru ini, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez berkunjung ke Tiongkok telah memicu diskusi luas di seluruh Eropa, khususnya seputar tarif kendaraan listrik. Kunjungan ini bukan sekedar acara diplomatik biasa, tetapi menggarisbawahi kompleksitas hubungan perdagangan antara Tiongkok dan Uni Eropa. Dalam diskusi dengan para pemimpin Tiongkok, Sánchez mengemukakan risiko besar yang tidak hanya akan mempengaruhi Spanyol, tetapi juga seluruh Uni Eropa, yang menjadikan pertemuan ini penting dalam membentuk kembali dinamika ekonomi antara kedua belah pihak. Selama pertemuan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, kedua belah pihak menyatakan keinginan untuk memperkuat hubungan ekonomi mereka. Presiden Xi Jinping dengan jelas mengartikulasikan keinginannya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, aman, dan tidak diskriminatif bagi perusahaan Tiongkok yang beroperasi di Spanyol. Ini merupakan perkembangan yang besar, karena Tiongkok secara aktif berupaya untuk menumbuhkan suasana yang ramah bisnis di tengah meningkatnya tekanan dari negara-negara barat. Langkah ini tidak hanya didorong secara ekonomi, tetapi juga mencerminkan strategi diplomatik Tiongkok yang lebih luas untuk meningkatkan pengaruh dan kedudukannya di panggung dunia. Pada tahun 2025, pertumbuhan PDB Tiongkok akan mencapai sekitar 5,5%, yang mencerminkan upaya negara tersebut untuk menarik investasi asing. Guna meningkatkan ekonominya, konsensus ini terbukti jelas selama kunjungan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez ke Tiongkok, di mana ia dan Presiden Xi Jinping menegaskan kembali kemitraan ekonomi antara kedua negara. Sánchez berkomitmen untuk menjadikan Spanyol sebagai pendukung perdagangan bebas dan pasar terbuka, yang menekankan tujuan menghindari negosiasi perang dagang apapun, strategi yang dianggap bijaksana mengingat situasi ekonomi dunia saat ini. Di forum bisnis di Beijing, Sánchez dan pengusaha Tiongkok membahas beberapa aspek utama dan memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mengemukakan metode kerjasama ekonomi yang lebih efektif. Hal ini tidak hanya menunjukkan keinginan Spanyol dan Tiongkok untuk memperkuat hubungan ekonomi bilateral mereka, tetapi juga mencerminkan keinginan mereka untuk menghadapi dan menavigasi kesulitan perdagangan dunia yang kompleks. Sekarang mari kita selidiki lebih dalam tentang sifat sengketa perdagangan dan mengetahui bagaimana kedua negara ini mengatasi perbedaan mereka, sambil mempertahankan hubungan kerjasama, terutama dalam konteks kebijakan perdagangan internasional saat ini yang tidak stabil. Kunjungan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez ke Tiongkok untuk membicarakan masalah tekanan dalam hubungan perdagangan Uni Eropa-Tiongkok terkait tarif kendaraan listrik. Spanyol sebagai anggota Uni Eropa telah mendukung penerapan tarif hingga 36% pada kendaraan listrik yang diimpor dari Tiongkok. Sebagai tanggapan, Tiongkok tidak tinggal diam dan segera meluncurkan penyelidikan anti-dumping terhadap impor daging babi dari Uni Eropa, dengan Spanyol sebagai salah satu pemasok utama. Investigasi ini sangat penting mengingat ekspor daging babi Uni Eropa ke Tiongkok mencapai 126 triliun rupiah pada tahun 2020. Sebagian besar karena permintaan yang kuat dari Tiongkok setelah wabah demam babi Afrika, namun tahun lalu angka ini turun menjadi sekitar 43 triliun rupiah, dengan Spanyol menyumbang hampir setengah dari jumlah tersebut.
Penurunan ini tidak hanya mencerminkan pergeseran permintaan, tetapi juga menggambarkan dampak luas dari sengketa perdagangan pada berbagai sektor ekonomi. Menteri Spanyol Pedro Sánchez menghadapi kesulitan kebijakan perdagangan internasional. Jelas bahwa tarif pajak mobil listrik Cina memiliki dampak yang melampaui angka-angka sederhana. Sengketa perdagangan yang sedang terjadi menyoroti risiko dalam perdagangan internasional, di mana satu kesalahan akan menyebabkan dampak yang besar. Namun, ada tanda positif untuk kolaborasi ekonomi antara Tiongkok dan Spanyol. Produsen mobil Tiongkok berencana untuk mendirikan pabrik kendaraan listrik di Barcelona dengan investasi sekitar 8,5 triliun rupiah. Langkah ini tidak hanya memperkuat pijakan Tiongkok di Eropa, tetapi juga memposisikan Spanyol sebagai pemain kunci di sektor energi hijau. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah Spanyol agar kendaraan listrik mencapai 30% dari total penjualan mobil pada tahun 2030, yang menekankan dedikasi negara tersebut untuk mengurangi emisi karbon dan mempromosikan transportasi berkelanjutan. Selama kunjungan tersebut, Sánchez dan para pemimpin Tiongkok berbicara tentang kerjasama di bidang teknologi dan energi terbarukan. Kedua negara memiliki sumber daya yang berharga di bidang ini, dan kemitraan mereka akan menghasilkan kemajuan penting. Ini adalah bagian dari tren yang berkembang, di mana perusahaan Tiongkok berinvestasi dalam teknologi Eropa, terutama untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam kecerdasan buatan dan energi terbarukan. Kerjasama semacam itu tidak hanya membangkitkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membantu mengatasi berbagai masalah dunia yang terkait dengan lingkungan. Spanyol merupakan eksportir produk pertanian, termasuk daging babi, dan memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan perdagangan antara Uni Eropa dan Tiongkok, dengan ekspor pertanian ke Tiongkok melampaui 18 triliun rupiah pada tahun 2021. Spanyol telah membangun basis yang kokoh untuk pembangunan ekonomi masa depan, yang menunjukkan potensi pertumbuhannya dan hubungan ekonomi yang menguntungkan antara kedua negara. Kunjungan Perdana Menteri Sánchez dilakukan karena Uni Eropa ingin membangun hubungannya yang lebih baik dengan Tiongkok, di tengah memanasnya ketegangan perdagangan dan politik. Keterlibatan Spanyol dalam diskusi Uni Eropa-Tiongkok akan membantu mengurangi tarif dan hambatan perdagangan, yang menyoroti pengaruh Spanyol di dalam Uni Eropa dan memperkuat posisinya di Uni Eropa. Spanyol menggunakan posisinya untuk mengadakan dialog yang lebih seimbang dan positif dengan Tiongkok. Hal ini akan mengarah pada perubahan dalam hubungan Uni Eropa-Tiongkok dari stabilitas menjadi pembangunan yang lebih besar, karena kedua belah pihak bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi. Spanyol, dengan pengalamannya dalam hubungan perdagangan di dalam Uni Eropa, akan memberikan wawasan berharga kepada Tiongkok tentang situasi politik Eropa yang kompleks. Memperkuatnya hubungan antara Spanyol dan Tiongkok akan menginspirasi negara-negara Uni Eropa lainnya untuk memikirkan kembali kolaborasi mereka dengan Tiongkok yang mendorong ekonomi dunia yang lebih seimbang dan harmonis. Menurut Anda, apakah semakin eratnya hubungan antara Tiongkok dan Spanyol akan memperbaiki atau memperburuk situasi perdagangan di Eropa? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.